Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala asy-syarih rahimahullah wal nadri mathalan yudhihu dhalika fa innahu law haddatsaka syakhsun an qasrin musyayyadin ahatat bihi al-hada'iq wa jarrat bainaha al-anhar wa muli'a bil farshi furushi wa muli'a bil furushi wal asirrati wa muli'a bil furushi wal asirrati wa zujina bi anwa'iz zinati min muqawwimatihi wa mukamilatihi wa qala laka inna hadha al-qasra wa ma fihi min kamalin qad awjada nafsahu aw wujida hakada sudfatan biduni mujidin labadanta ila inkari dhalika wa takdzibihi adatta hadithahu syafahan min al-qawli wa addatta hadithahu syafahan min al-qawl apa yajuzu ba'da dhalika an yakuna hadzal kaunu al-wasi'u bi ardihi wa sama'ihi wa aflakihi wa ahwalihi wa nizamihi al-badi'i al-bahiri qad awjadu nafsahu aw wujida sifatan biduni mujidin. Baik, ini adalah salah satu contoh dalil akal tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu apabila seorang berbicara kepadamu, memberikan kabar bahwa ada sebuah istana yang megah, yang dikelilingi oleh kebun-kebun dengan pohon-pohon yang berbuah, di bawahnya ada sungai kecil yang banyak, kemudian di dalamnya ada tempat tidur yang mewah, ada disebutkan dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, ada lembaran-lembaran kitab yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Ya, Al-Quran dan Sunnah ini sebagai bukti yang di dalamnya ada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kemaslahatan buat makhluk. Ya, ini maksudnya di sini kemaslahatan buat manusia dan jin dan hewan. Ya, itu menunjukkan bahwa itu dari Rabb yang maha hikmah dalam setiap perbuatannya, yang maha mengetahui dengan kemaslahatan makhluknya. Jelas ya, Pak? Antum di sini belajar fikih enggak? Ada? Apa? Kitab apa? Umdatul Ahkam itu adalah kitab fikih yang diambil dari kitab Bukhari Muslim. Ada yang lebih lengkap dari itu, yaitu Bulughul Maram. Apalagi yang disyarahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu Masya Allah lengkap. Itu hadisnya bukan hanya Bukhari Muslim, diambil dari Kutubus Sittah dan yang lainnya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan juga Ahmad dan yang lainnya. Itu jamaah sekalian. Antum dari situ bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat yang sangat detail dan indah. Belum lagi kalau antum belajar maqasidul hasanah, ini tujuan-tujuan yang baik dari syariat ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menurunkan hukuman qisas. Qisas itu hukuman mati terhadap pembunuh yang sengaja membunuh dan direncanakan. Maka ya ikhwan, sampai mana tadi? Sampai lahli ya. Qisas tujuannya untuk melindungi nyawa manusia. Karena kalau nggak ditegakkan hukum qisas, banyak pembunuhan. Hanya pembunuhan di mana-mana. Ya,
Itu ya Pak. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat hukuman ta'zir, cambuk bagi peminum khamr. Kenapa? Karena kalau orang mabuk-mabukan maka otaknya rusak. Otaknya rusak. Ono apa ya? Acara kondangan. Sabar ya. Antum fokus ke sini ya. Sabar aja. Kita di dunia ini harus sabar. Karena nggak lama di dunia ini, ya. Di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Ya kawan sekalian, Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat ta'zir, cambuk bagi orang yang mabuk-mabukan, 40 kali cambuk. Kenapa? Sebab kalau nggak ada hukuman itu terhadap peminum khamr, maka otak manusia rusak. Merusak. Saya lihat sendiri bagaimana orang. Saya tinggal di kampung di Malang. Yang sepantaran dengan saya udah pada mati. Dan rata-rata matinya itu karena apa? Khamr. Ada yang OD, ada yang ini kena hatinya, liver, rusak livernya gara-gara khamr. Ada yang macam-macam, merusak khamr itu, merusak badan, belum merusak otak. Orang yang suka mabuk tiap hari itu kalau diajak ngomong rada lambat, slow respon, tell me, telat mikir didik, ya. Semuanya wis kandanane angel, tuturane angel, cari wong-wong, begitu ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat hukuman badan terhadap pezina. Karena kalau zina ini dibolehkan, itu banyak anak-anak yang gak jelas bapaknya siapa. Ben sopo, ben jamaah, ya kan, gak jelas bapaknya siapa. Maka dengan disyariatkan pernikahan dan hukuman terhadap pezina, maka dalam rangka menjaga keturunan manusia. Kemudian Islam diturunkan dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Maka Allah haramkan mencuri dan menipu dan merampok, dan hukumannya keras. Perampok itu hukumannya mati. Pencuri itu hukumannya apa? Potong tangan. Demikianlah syariat. Bagus kan? Bagus gak ya? Bagus lah. Itu syariat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ingin tahu keindahan syariat, pelajarilah Bulughul Maram. Yang kedua, Maqasidul Hasanah. Itu bagian daripada ilmu fikih. Kemudian pelajari usul fiqh. Nah, itu syariat itu isinya. Kemudian kata penulis, "Wa ma ja'at bihi minal akhbar al-kauniyah." Allati syahidul waqi' bi situnya. Begitu pula tentang berita alam semesta ini. Alam semesta ini. Ya. Itu menjadi dalil bahwasanya adanya Rabb yang menciptakan ini semua. Satu contoh ya, kawan. Nabi mengabarkan bahwa lalat itu memiliki dua sayap. Satu sayapnya ada racun, satunya adalah penawarnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahi da' wa fil akhar shifa." Ini ada di kitab Bulughul Maram. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika ada lalat hinggap di bejana kalian, maka celupkan dia, kemudian angkat dan buang. Sebab di salah satu sayapnya itu ada racun, di sebelahnya ada penawarnya. Ingat loh ya, 14 abad yang lalu di zaman Nabi tidak ada mikroskop elektron. Saya tahu mikroskop elektron dulu, saya belajar di SMA 1 Malang. Masuk laboratorium, delok-delok lalat, wajah lalat itu ya kan, baik medeni ya. Ya, itu baru cuma ngelihat wajahnya saja.
sayapnya belum dicek waktu itu. Tapi ditemukan zaman sekarang bahwa apa yang Nabi sabdakan itu hak. Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa adanya Allah yang menciptakan itu. Karena siapa yang ngasih tahu Rasulullah tentang lalat itu kalau bukan dari Allah? Lanjut ya qari, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Thumma qala asy-syarih rahimahullah ar-rabi wa amma adillatul hissi ala wujudillahi fa min wajhaini ahaduhuma annana nasma'u wa nushahidu min ijabati ad-da'ina wa ghawtil makrubina ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu wa qala ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna a'rabiyan dakhala yawm al-jum'ati wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala ya Rasulullah halaka al-mal wa ja'a al-ayan fad'u Allah lana فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وضرب المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق al-luju' ila Allah Ta'ala wa ata bi syara'itil ijabah. Ya, barakallahu fiik. Di antara dalil adanya Allah Azza wa Jalla namanya dalil his. His itu maksudnya panca indera. Yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga. Ya, yaitu kita mendengar kata Syekh di sini rahimahullah dan menyaksikan banyaknya orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi kesulitan. Yang ini menunjukkan dalil ya adanya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh alaihissalam berdoa wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu. Ketika Nabi Nuh berdoa, apa doanya Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Wahai Rabbku, jangan kau sisakan orang kafir di bumi ini semuanya. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Jika kau sisakan mereka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang mukmin. Wala yalidu illa fajiran kafar. Dan mereka tidak melahirkan anak kecuali fajir, durhaka dan kafir. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Itu bikin kapal itu bukan waktunya sebentar. Karena Nabi Nuh diperintahkan untuk nanam pohon dulu. Pohonnya yang gede-gede, tidak tahu apa mereknya, namanya, jenisnya pohon itu. Apakah jati atau yang di Kalimantan itu, wallahu alam. Ya, pokoknya ada pohon khusus. Setelah banyak, baru dipotong-potong atas arahan dari Allah langsung. Iya, Nabi Nuh membuat kapal itu langsung diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Setelah itu, setelah selesai kapalnya, semuanya itu kapalnya ada 3 tingkat. Tingkat yang pertama binatang buas. Tingkat yang kedua manusia. Di atasnya ada burung-burung. Ya, kalau burung dicampur sama macan, ya entek ya kan? Dia burung bagian atas. Nah, begitu semuanya masuk, Allah turunkan musibah banjir bandang.
selamatlah Nabi Nuh beserta pengikutnya yang 70 orang lebih itu, dan binasalah kaumnya yang kafir dan musyrik. Itu jelas doanya. Terus juga istaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ini berkaitan dengan perang Badar. Surat Al-Imran, Al-Anfal. Berkaitan dengan perang Badar. Jadi Nabi berdoa. Karena jumlahnya kan sedikit waktu itu, para sahabat 313 orang berhadapan dengan 1000 orang. Akhirnya Nabi berdoa begini dan dikabulkan oleh Allah. Allah turunkan 5.000 malaikat. Awalnya 3.000. Awalnya 1.000, terus 3.000, terus 5.000. Dan para sahabat menyaksikan itu, bahwa malaikat yang turun itu menggunakan sorban khusus. Subhanallah. Kemudian ketika sahabat itu mau mukul orang kafir Quraisy yang lari, tiba-tiba jatuh dia. Siapa yang duluan? Malaikat yang mukul. Jadi doanya Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ini dalam hadis, pernah Nabi SAW ketika sedang khutbah, datanglah orang Arab Badui kepada Nabi SAW, dan orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, harta binasa, habis, keluarga lapar, ya, berdoalah kepada Allah minta hujan. Maka Nabi mengangkat tangannya begini, ikhwan, ya, dan Nabi berdoa minta hujan kepada Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah, beri kami bantuan dengan hujan. Berkali-kali Nabi mengucapkannya. Maka tiba-tiba muncul awan segede gunung di balik gunung, ya. Kemudian Nabi belum turun dari mimbar, turun hujan. Nabi belum turun dari mimbar, turun hujan. Sampai hujannya itu membasahi jenggotnya, saking derasnya, ya ikhwan. Dan hujan itu turun sampai Jumat berikutnya. Wah, terus orang Arab Badui itu datang lagi. Ya Rasulullah, bangunan-bangunan rusak, harta tenggelam, berdoalah kepada Allah. Ini banjir. Maka Nabi berdoa lagi, Allahumma hawalaina wa la alaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu jangan di kami di sana jauh-jauh yang membutuhkan, ya, tanaman-tanaman yang membutuhkan. Nah, akhirnya langsung berhenti itu apa namanya, hujan itu. Kawan sekalian, doa ini merupakan senjatanya orang mukmin. Antum baca hadis tentang turunnya Nabi Isa, kisah tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ketika dikepung sama Ya'juj wa Ma'juj. Syekh bin Baz ketika ditanya, siapa Ya'juj wa Ma'juj itu? Mereka itu dari Cina, mirip kayak mereka, karena hidungnya pesek, matanya sipit, ya. Itu ciri-ciri yang disebut oleh Nabi itu yang jelas adalah mirip seperti orang-orang Cina, ya. Dan mereka jumlahnya banyak. Saking banyaknya mereka sampai menghabiskan danau Tobaria. Antum tahu danau Tobaria? Antum klik aja di internet, danau Tobaria. Itu kayak laut kecil, tapi tawar dia. Dan itu diminum sama mereka, habis, sampai kering. Kan banyak jumlahnya. Nabi Isa tidak sanggup menghadapi mereka dengan pedang, sebagaimana mudahnya mengalahkan Dajjal. Dibunuh Dajjal sama Nabi Isa. Bagaimana caranya mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj? Allah perintahkan kepada Nabi Isa untuk lari menuju Bukit Tur di Mesir bersama pengikutnya. Setelah itu Nabi Isa berdoa, ya Allah, tolong kami ya Allah, ya Allah, binasakan mereka ya Allah. Akhirnya Allah menurunkan penyakit, ya, yang mana penyakit ini kalau menimpa kambing langsung mati semua kambing itu. Dan ini menimpa mereka, menimpa Ya'juj wa Ma'juj, mati mereka semua.
Dengan apa? Doanya Nabi Isa. Cuma dengan doa. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi ketika mengomentari hadis ini, perhatikan, ya ini salah satu fikih jihad yang banyak orang tidak paham, terutama anak muda, kelompok takfiri, ya, bahwa jihad itu tidak mesti dengan pedang, kecuali kalau mampu, sebagaimana Nabi Isa mampu menghadapi Dajjal beserta Yahudi, mampu jihad dilaksanakan. Tapi kalau nggak mampu, doa. Jelas ya, doa, minta sama Allah bantuan. Akhirnya apa? Allah binasakan musuh-musuhnya Nabi Isa, yaitu dari kelompok Ya'juj Ma'juj. Itu ya. Kemudian ikhwan, antum cobalah antum berdoa kepada Allah. Saya tidak perlu ngasih contoh saya berdoa apa tidak. Apakah dikabulkan? Dikabulkan, wallah. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan? Berdoalah sebelum adzan subuh. Itu waktu yang terbaik. Sebelum adzan subuh. Kemudian berdoalah pada waktu sujud, ketika sholat. Berdoalah antara adzan dan qomat. Ya, minta sama Allah. Ya, Allah kabulkan biidznillah, karena Allah berjanji mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku kabulkan doa kalian. Ini menunjukkan dalil hissi, ini bisa dilihat oleh mata. Banyaknya orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Wallahi saya pernah waktu masih kuliah di Jami' Islamiyah Madinah, waktu itu kita ngikuti sholat istisqa. Istisqa, minta hujan. Syekh Abdul Razak yang jadi imam dan khatib. Ketika kita lagi sholat atau sholat Jumat, waktu itu dia berdoa minta hujan. Lagi sholat Jumat turun hujan. Jadi selesai berdoa kan sholat Jumat, turun hujan. Begitu pula sholat istisqa di Masjid Nabawi, itu pada Isya malamnya hujan. Loh, kita menyaksikan. Begitu ya Pak. Jadi mintalah kepada Allah, sungguh-sungguh minta semua kebaikan dunia akhirat, atau minta secara khusus. Tapi akhir lanjut, wal wajh tsani, al-wajh tsani anna ayatul anbiya'i allati tusamma al-mu'jizati wa yushahiduha an-nasu aw yasma'una biha burhan qati'un ala wujudi mursilihim wa huwa Allah ta'ala bi annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينه كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Ya, ini lagi sisi yang kedua tentang bukti adanya Allah Azza wa Jalla, yaitu ayat-ayat Anbiya. Jadi nama lain dari mukjizat itu ayat, ya, yang dinamakan mukjizat atau dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Dan itu disaksikan oleh manusia, yakni di zamannya Nabi itu, atau mereka mendengarnya, seperti kita mendengar dan membaca di Quran. Dan ini sebagai dalil yang kuat adanya Allah yang mengutus para rasul itu. Dialah Allah Azza wa Jalla. Sebab mukjizat ini atau ayat atau dalail an-nubuwah, tanda-tanda kenabian ini di luar kemampuan manusia biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebagai pertolongan buat mereka. Di antaranya tongkatnya Nabi Musa.
Jadi ketika dia dikejar, dia bersama Bani Israel mau keluar dari Mesir, ketika di pantai mereka udah lihat di belakangnya ada Fir'aun beserta 600.000 bala tentara. Nah ini sebagai dalil juga bahwa Nabi Musa tidak sanggup menghadapi mereka. Fir'aun dengan pedang gak sanggup. Ini cuma berdoa aja, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ketika di pantai itu, apakah Nabi Musa sudah tahu bakal akan bisa melewati itu laut? Belum tahu. Menunggu perintah dari Allah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa. Nah, ini dia. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, kami perintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr, agar kamu pukul itu lautan. Laut Merah itu dipukul, suruh mukul begini. Berarti sebelum ada perintah ini Nabi Musa nggak tahu gimana caranya selamat ini. Setelah ada perintah itu dan dilaksanakan oleh Nabi Musa, dipukul, laut itu terbelah jadi dua, ya, seperti gunung yang tinggi kanan kiri, sedangkan tengahnya kering. Allahu Akbar. Sehingga bisa melewati itu daratan itu, dasar laut, sampai ke sana ujung pantai sana. Begitu nyampe sana, lah tentara Fir'aun berada di tengah-tengah. Maka dipukul lagi sama Nabi Musa begini atas perintah Allah, bersatulah itu, bertemulah itu dua air itu. Tenggelamlah Fir'aun. Fir'aun tenggelam beserta 600.000. Dari mana angka 600.000 ini? Tentara ini. Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang tentaranya Fir'aun itu, dia jelaskan dengan angka 600.000 di tafsir surat Al-Baqarah. Itu jamak sekali. Selanjutnya contoh yang kedua, wa misalul tsani ayatu Isa sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yuhyil mauta wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah. Qala Allah Ta'ala wa uhyil mauta biidznillah wa qala wa istukhrijul mauta biidzni. Wa misalul tsalits لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآية المخصوصة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى. Baik. Contoh yang kedua yaitu tentang mukjizat atau ayat tanda-tanda kenabian Nabi Isa alaihissalam. Banyak di antaranya ini, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Ya, begitu ya Pak. Dan yang ajib, Nabi Isa termasuk Rasul yang umurnya paling panjang. Sekarang masih hidup dia. Bayangkan ribuan tahun. Diangkat oleh Allah ke langit, ya, dan nanti menjelang kiamat turun dia atas perintah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan syarat Islam, syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya itu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah diminta oleh Quraisy, apa tanda kenabian? Bisakah Allah memisahkan dua gunung itu di depanmu sekarang? Maka Allah kabulkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bulan itu terbelah jadi dua. Bulan purnama itu kan nampak jelas ya cahayanya. Itu terbelah jadi dua dan dilihat oleh Quraisy. Dan dua bulan itu waktu itu terbelah
ikhwani, itu di tengah-tengahnya gunung yang tinggi di Mekah. Jadi begini, separuh-separuh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah, sudah dekat kiamat. Syaqqal qamar, itu bulan sudah terbelah, itu sebagai tanda kiamat. Banyak, ada satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Mushaf, Al-Quran, ayat Al-Quranul Karim, itu bukti mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Allah Azza wa Jalla menjaga keautentikan Al-Quran. Tidak ada yang bisa merubahnya. Setiap ada orang berusaha merubah hurufnya atau kalimatnya, ketahuan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran itu dihafal. Apa ada yang mau menghafalnya? Dan banyak orang Islam yang hafal Quran, kecil, laki, perempuan, muda, pemuda, pemudi, orang tua, kakek, nenek, hafal Quran. Ya ikhwan, itu bukti bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yang dengannya SAW, yang dengan mukjizat ini, Al-Quran ini, maka umatnya paling banyak. Karena kan sampai hari kiamat, sehingga pengikutnya paling banyak. Beda dengan Taurat dan Injil, begitu wafat Nabi mereka selesai sudah, dirubah sama Bani Israel. Inilah hal-hal yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu. Nah sekarang bagian yang kedua dari beriman kepada Allah adalah meyakini rububiyah Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-thani al-iman bi rububiyyatihi, ay bi annahu wahdahu ar-rabbu la syarika lahu wa la mu'ina. Wa rabbu man lahu al-khalqu wal mulku wal amru. Fala khaliqa illa Allah wa la malika illa huwa wa la amra illa lahu. ولا أمر إلا له. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. Ya, jadi di antara hal yang harus diyakini di dalam beriman kepada Allah, yang kedua, kalau yang pertama wajib mengimani wujudnya Allah. Yang kedua wajib mengimani rububiyah Allah. Rububiyah itu apa? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan bahwa rububiyah itu ada 3 yang harus diyakini. Yang pertama, Allah Maha menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, semuanya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memiliki seluruh makhluk ini. Ini milik Allah semuanya, langit dan bumi beserta isinya. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla Maha mengatur semuanya. Mengatur itu apa? Lengkap dalam urusan apa? Rezeki. Rezeki udah diatur. Terus apa lagi? Yaitu menghidupkan, mematikan makhluk, meninggikan suatu kaum, merendahkan kaum yang lain.
mengabulkan doa, menurunkan bencana, musibah, dan lain-lain. Semua ini yang ngatur. Hujan, Allah yang mengatur semua. Termasuk takdir. Jadi diatur dalam hal syariat dan juga takdir, mengatur makhluk semuanya. La haula wala quwata illa billah. Itu ya. Jadi kita ini yang ada di masjid ini Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Apa hikmahnya? Maka bersyukurlah kepada Allah, karena kita diatur oleh Allah dalam hal yang baik, ditempatkan di masjid. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Dalilnya, oh ya sebentar. Kalau ulama lain mengatakan begini, ya sama maknanya, cuman beda kalimat. Rububiyah itu artinya ifradullah bi'af'alih, mengesahkan Allah dalam hal perbuatannya. Ini lebih ringkas ini. Ya termasuk di 3 hal tadi itu. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, perbuatan Allah. Apa saja itu? Ya tadi itu, menciptakan, memiliki, dan mengatur semua. Syar'an wa qadara, baik secara syar'i maupun takdir. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang meyakini adanya pencipta selain Allah, yang mengatakan adanya pengatur alam semesta selain Allah. Kayak Majusi. Orang Majusi itu meyakini adanya 2 pencipta. Yang menciptakan kebaikan itu adalah nur. Nur itu cahaya atau api. Yang menciptakan keburukan adalah adh-dhalam, kegelapan. Orang Majusi syirik dalam rububiyah karena meyakini adanya pencipta selain Allah. Oh banyak yang seperti mereka sekarang ini. Orang Hindu itu meyakini 33 dewa sekarang. Saya diberitahu mu'alaf, mantan Hindu, 33 dewa. Banyak sekali, ya. Itu ya Pak. Ada yang meyakini 1000 dewa. Lebih banyak lagi, terserah wis, ya. Nah itu. Nah mereka ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Adanya pencipta selain Allah. Orang Kristen syirik dalam rububiyah karena mereka meyakini ada tiga Tuhan. Yang pertama Bapa kata mereka, yang kedua anak, yang ketiga Maryam, bunda, yang mereka namakan Bunda Maria itu, Trinitas. Ini syirik ya. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang Nasrani untuk berkumpul dengan sesembahan dia yang pernah dia sembah di dunia. Semua orang musyrikin kumpul dengan sembahnya masing-masing. Orang Nasrani dibikinkan oleh Allah dari syaitan yang mirip dengan Nabi Isa. Syaitan Isa, itu kata Rasulullah. Kumpul mereka dengan syaitan Isa. Nah, itu masuk neraka mereka. Maka bersyukurlah ya ikhwan, Allah kasih hidayah kita kepada tauhid. Mari kita perkuat tauhid kita dengan ngaji dan ajak keluarga kita. Dan juga anak-anak kita suruh mereka untuk ngaji tauhid supaya mereka tidak murtad. Jelas ya rububiyah? Jelas ya? Dalilnya ini, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah milik Allah hak untuk menciptakan dan mengatur semua hal. Itu. Ada lagi dalil yang kedua, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan memiliki kalian dan mengatur kalian, yang memiliki kerajaan Allah langit dan bumi ini. Walladzina tad'una min dunihi, yang kalian sembah wahai musyrikin, yang kalian sembah selain Allah itu, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki walaupun kitmir. Kitmir itu, antum tahu kurma ya kan? Kurma yang kering itu.
Itu bagian luarnya itu kan ada kulitnya yang terkelupas toh. Lah kulit yang terkelupas itu namanya kitmir. Ada lagi yang mengatakan bahwa kitmir itu adalah kulit yang menutupi biji kurma. Antum tahu kan? Antum kalau udah makan kurma nih satu nih ya, kurma yang kering itu, nah dalamnya itu ada bijinya. Nah, bijinya itu ada kulitnya. Nah, itu namanya kitmir. Artinya bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin tidak bisa menciptakan kitmir, apalagi memiliki. Dari tidak ada menjadi ada. Tidak bisa mereka menciptakan kitmir, apalagi kurma. Dari tidak ada menjadi ada. Ada yang lebih kecil daripada kitmir, yaitu virus. Ayo, siapa yang bisa menciptakan virus? Hanya Allah yang bisa. Allah musta'an. Na'udzubillahi minal virus. Ya, minal al-junun wal judzam wal bars wa sayl asqam. Nabi berlindung kepada Allah dari gila dan kusta, belang, dan dari penyakit yang buruk. Alhamdulillah Allah angkat ya sudah. Allah angkat dari dunia ini. Memang ada itu Omikron, wallahu alam itu. Gak jelas sudah ya. Mudah-mudahan tidak masuk Indonesia sudah. Amin. Ya. Hatta orang musyrikin Quraisy contohnya, mereka tidak mengingkari wujudnya Allah dan Allah Maha menciptakan. Iya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Surat Az-Zukhruf. Jika kamu tanya kepada mereka, wahai Nabi, tanya kepada Quraisy, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Jadi orang Quraisy itu meyakini Allah sebagai pencipta. Anehnya, ketika mereka berdoa bukan minta sama Allah, minta sama berhala. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh melarang mereka dari syirik. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada berhala. Termasuk Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Sebenarnya dia mengatakan itu tidak diyakini dalam hatinya, tapi kesombongan dalam mulutnya. Ya. Dia mengatakan, wahai rakyat, aku tidak mengetahui kalian punya sesembahan selain aku. Ini ucapan dengan lisan, tapi hatinya mendustakan ucapannya. Buktinya ayat berikutnya. Ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentang Allah Azza wa Jalla dengan lisannya, tapi diyakini oleh hatinya tentang Allah itu. Jadi hatinya meyakini adanya Allah yang menciptakan, tapi lisannya apa namanya? Sombong. Zulman wa uluwa, dengan kezaliman dan kesombongan. Itulah Fir'aun. Tapi akhir lanjut ya. ولهذا أحسن الله إليكم. ثم قال الشاعر رحمه الله ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأمر ربي سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات
أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. Nah, orang-orang musyrikin, contohnya tadi sudah saya sampaikan Quraisy. Mereka itu meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah Maha menciptakan. Tapi mereka berbuat syirik dalam ibadah. Mereka serahkan ibadah mereka kepada selain Allah, kepada berhala. Maka dalil yang menunjukkan bahwa orang Quraisy, musyrikin Quraisy itu meyakini adanya Allah yang menciptakan alam semesta, ini dia. Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Jika katakanlah wahai Nabi kepada mereka, milik siapa bumi beserta isinya jika kalian tahu? Maka Allah menjelaskan di sini, sungguh mereka akan mengatakan itu milik Allah. Ini orang Quraisy, Abu Jahal CS itu meyakini bahwa Allah yang memiliki bumi ini. Qul afala tadhakkarun? Katakanlah wahai Nabi, kenapa kalian tidak ingat ini? Kenapa kok kalian minta kepada berhala yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Kitmir aja nggak bisa, apalagi bumi. Ya, Qul, katakanlah Nabi, wahai Nabi kepada mereka, siapa yang menciptakan langit 7? Ada 7. Dan siapa yang menciptakan arsy yang besar? Arsy ini adalah makhluk yang paling gede, yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW, perbandingannya dibandingkan dengan langit 7, itu seperti 7 uang dinar berdirham, ya, dilempar ke padang pasir. Padang pasir itu adalah arsy, sedangkan langit itu uang dinar berdirham. Dan kata ulama bahwasanya arsy adalah saqfu al-khalq, atapnya makhluk semuanya. Atapnya itu adalah arsy. Syekh bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah menerangkan bahwa arsy itu adalah sarirul mulk, singgasana kerajaan. Apakah Allah duduk di situ? Enggak. Allah bain jauh tinggi di atas arsy. Allahu Akbar. Maka ketika ditanya itu, orang Quraisy menjawab, lillah, milik Allah itu 7 langit dan arsy itu. Qul afala tattaqun? Kenapa kalian enggak takut sama Allah, kok malah berdoa kepada selain Allah? Qul man biyadi malakut kulli syai. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapa, milik siapa yang di tangannya itu kerajaan segala sesuatu, yakni kerajaan alam semesta ini, milik siapa? Wa huwa yujir, dan dia itu maha melindungi hambanya yang beriman. Wala yujaru alaih, dan Allah tidak butuh perlindungan. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Maka mereka menjawab, Allah. Qul fa anna tusharun? Dan kenapa kalian seperti orang kena sihir, kok malah berdoa kepada selain Allah? Begitu pula wala in sa'altu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jika kau tanya kepada mereka, ini orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan jawab, yang menciptakan langit dan bumi adalah Al-Azizul Alim, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 yang sudah saya bacakan tadi. Jadi ini tentang penciptaan. Adapun tentang urusan Allah Azza wa Jalla, mengatur, Allah mengatur, itu mencakup urusan kauni, yakni takdir alam semesta yang sudah diatur dalam takdir di Lauhil Mahfuz. Kemudian syar'i, syar'i itu syariat, aturan, hukum, agama. Itu yang punya hak adalah Allah, karena Allah yang menciptakan seluruhnya. Jamaah sekalian, yang mengatur alam semesta ini, maka dia qadhi, dialah hakim di alam semesta dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan hikmahnya. Dialah hakim yang menurunkan syariat ibadah dan muamalat. Muamalat itu tentang jual beli, sewa menyewa, halal haram. Wallahi ya penting ya kita mengetahui halal haram ini penting ya. Ya, itu buku Harta Haram Muamalat Kontemporer itu wajib dipelajari.
zaman sekarang. Ya. Kemudian maka barang siapa yang menjadikan adanya musyarri' selain Allah dalam ibadah dan yang lainnya muamalat, maka dia musyrik. Karena yang berhak bikin syariat itu Allah. Siapa yang berhak bikin aturan? Allah. Maka kita nggak boleh bikin aturan dalam agama Islam, aturan sendiri. Kita harus mengikuti aturan Allah, syariat Allah Azza wa Jalla. Karena syariat Allah terkandung di dalamnya hikmah, kemaslahatan untuk makhluk. Jelas ya ikhwani tentang tauhid rububiyah. Jadi dalam beriman kepada Allah yang harus diyakini adalah tentang rububiyah. Yang ketiga, Assalamualaikum ilaikum kama qala asy-syarih rahimahullah. Al-thalithu al-imanu bi uluhiyyatihi ay bi annahu wahdahu al-ilahul haqq la syarika lah wal ilahu bi ma'na al-ma'luh ay al-ma'bud hubban wa ta'dhiman. Wa qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه ما اتخذ كل ما اتخذ إلها وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يؤتيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى والمناة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. Jadi di antara ini poin yang ketiga, bahwa beriman kepada Allah. Yang ketiga itu yang harus diyakini adalah meyakini tentang uluhiyah Allah. Adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu
ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi kata ketua suku bahwa ini musiknya sedang berhenti karena ada. Apakah antum mau sholat sekarang atau nanti? Bagaimana? Kalau saya terserah antum semua. Hah? Ayo sudah, kita sholat dulu, habis sholat jangan pulang ya. Iya, karena ada makan-makan kalau